Konflik Israel-Palestina kini semakin meluas di Timur Tengah. Konflik tersebut semakin kompleks setelah baru-baru ini Israel diduga sebagai dalang atau otak di balik pembunuhan pemimpin Hamas, yaitu Ismail Haniyeh di kediamannya saat di Iran. Haniyeh dikabarkan tewas bersama seorang pengawalnya saat berada di Tehran pada 31 Juli lalu. Setelah dirinya diketahui menghadiri seremoni pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Nah, kabar terkait bagaimana Haniyeh dibunuh masih menyimpan banyak kejanggalan. Namun, Iran diketahui telah menemukan penyebab kematian Haniyeh setelah penyelidikan yang dilakukan oleh militer Iran, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. IRGC menemukan bahwasanya Haniyeh dibunuh menggunakan penembakan proyektil jarak dekat dengan hulu ledak seberat sekitar 7 kg, disertai dengan ledakan dahsyat dari luar tempat Haniyeh menginap. Hasil penyelidikan tersebut sekaligus membantah klaim narasi media barat yang menyebut Haniyeh tewas akibat ledakan bom yang diselundupkan oleh anggota unit keamanan Ansar al-Mahdi dari IRGC yang direkrut Mossad ke dalam gedung tempat Haniyeh menginap 2 bulan sebelumnya. Itu artinya laporan dan klaim media barat yang mengindikasikan bahwa Iran telah menghadapi upaya penyusupan oleh agen-agen dari dinas intelijen Israel seperti Mossad misalnya, menurut saya masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Itu karena banyak dari informasi tersebut biasanya bersifat rahasia dan seringkali sulit untuk dikonfirmasi secara independen. Makanya klaim seperti ini biasanya melibatkan banyak spekulasi dan informasi yang menurut saya tidak selalu dapat diverifikasi. Mengingat sebagian besar informasi mengenai aktivitas intelijen dan operasi khusus biasanya bersifat tertutup sehingga sulit untuk dipastikan kebenarannya. Nah, selain itu, IRGC juga menemukan bahwasanya pembunuhan Haniyeh telah dirancang dan dilaksanakan oleh Israel dengan dukungan Amerika Serikat, menggunakan proyektil jarak pendek tentunya. Menteri Intelijen Iran, Ismail Khatib, membenarkan bahwa Israel mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat untuk membunuh kepala biro politik Hamas tersebut. Mengetahui hal tersebut, Iran tentu tidak akan diam dong, apalagi Haniyeh dibunuh di wilayah kedaulatan mereka. Makanya, Iran telah mengumumkan akan berikan hukuman atau balasan yang setimpal kepada Israel atas terbunuhnya Haniyeh. Nah, inilah yang sebenarnya ditakuti oleh dunia akhir-akhir ini. Karena respon Iran untuk membalas Israel adalah kunci yang sangat menentukan apakah eskalasi konflik ini akan meluas menjadi perang regional, bahkan perang dunia atau tidak. Tentu kita semua berharap itu tidak akan terjadi. Dari sinilah sebenarnya kita membutuhkan negara seperti Tiongkok yang punya rekam jejak sebagai mediator perdamaian di Timur Tengah. Diharapkan kehadiran Tiongkok setidaknya dapat meredakan ketegangan yang meningkat antara Israel dengan Iran dan Hamas setelah terbunuhnya Haniyeh pada akhir Juli lalu. Nah, sehingga tidak meluas menjadi konflik yang lebih besar seperti perang regional ataupun yang lebih parah yaitu perang dunia ketiga. Lantas, seperti apa peran yang bisa dimainkan oleh Tiongkok untuk menstabilkan dan mendamaikan situasi di Timur Tengah? Mari kita bahas dalam Jurnal Barata episode kali ini bersama saya, Rizal Rumrah. Jurnal Barata. Sebelum kita jauh membahas bagaimana pendekatan dan strategi Tiongkok untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah, mungkin di benak Anda semua bertanya-tanya tentunya. Memangnya Tiongkok yang kita tahu secara ideologi sangat jauh berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah bisa diterima sebagai mediator untuk menstabilkan atau mendamaikan situasi di kawasan tersebut? Jawabannya bisa. Itu sudah dilakukan oleh Tiongkok ketika berhasil menyatukan kembali Iran dan Arab Saudi pada tahun lalu. Yang kita tahu kedua negara ini sangat sulit didamaikan karena perbedaan kepentingan politik yang diperkuat dengan sentimen berbasis sektarian. Tiongkok telah memainkan peran kunci dalam memediasi proses ini, termasuk penyelenggaraan pertemuan dan bantuan diplomatik. Hasilnya, Iran dan Arab Saudi pun akhirnya kembali menjalin hubungan diplomatik yang sempat putus selama 7 tahun, dengan kembali dibukanya kedutaan dan konsulat kedua negara, serta komitmen keduanya untuk memperkuat kerja sama bilateral. Langkah ini menurut saya adalah prestasi diplomatik yang signifikan dan luar biasa dalam sejarah geopolitik dunia. Karena belum pernah tercatat dalam sejarah ada sebuah negara yang bisa mendamaikan rivalitas terkuat di Timur Tengah seperti Iran dan Arab Saudi. Dalam hal ini,
Tiongkok berhasil membuktikan kepada dunia bahwa dengan pengaruh kekuatan ekonomi yang kuat melalui pendekatan yang netral justru menjadi strategi yang paling efektif dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Berbeda dengan Amerika Serikat yang selama ini telah terlibat banyak di Timur Tengah melalui pendekatan yang lebih sering terfokus pada kepentingan politik dan keamanan strategis untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan, justru malah semakin memperparah konflik. Kita tentu masih ingat bagaimana invasi Irak terjadi di tahun 2003 yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan dalih bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal dan terlibat dalam terorisme. Dan akibatnya, invasi ini menciptakan ketidakstabilan jangka panjang di Irak. Meski senjata pemusnah massal tidak ditemukan, invasi tersebut menyebabkan keruntuhan pemerintahan Saddam Hussein dan membuka jalan bagi munculnya kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS. Ketidakstabilan ini akhirnya meluas memengaruhi seluruh Timur Tengah. Ada pula contoh lainnya nih, seperti intervensi militer Amerika Serikat dengan NATO di Libya untuk menggulingkan Muammar Gaddafi, dukungan Amerika Serikat terhadap kelompok-kelompok oposisi dalam perang saudara di Suriah untuk menggulingkan Bashar al-Assad, dan masih banyak lagi. Semua contoh ini membuktikan bahwa pendekatan Amerika Serikat ternyata hanya semakin menciptakan ketegangan dan instabilitas serta ketidakpercayaan yang menyulitkan mereka dalam melakukan upaya perdamaian di Timur Tengah. Hal itu sekaligus memberikan kesan negatif tentang peran Amerika Serikat dalam menciptakan stabilitas regional. Sementara Tiongkok sebaliknya nih, pendekatan mereka yang lebih fokus pada hubungan ekonomi dan perdagangan dianggap menguntungkan semua pihak. Tiongkok juga menerapkan prinsip non-intervensi sehingga tidak mencampuri urusan politik domestik. Itulah yang membuat pendekatan Tiongkok dianggap sebagai mitra yang lebih netral dan adil bagi semua. Pendekatan inilah yang menentukan keberhasilan Tiongkok dalam mendamaikan Iran dan Arab Saudi, sehingga memperkuat citra Tiongkok sebagai kekuatan global yang mampu memengaruhi hasil diplomatik penting. Sedangkan pendekatan Amerika Serikat yang lebih terlibat secara politik dan militer terbukti tidak begitu efektif menjadi mediator perdamaian. Itulah sebabnya pendekatan ekonomi dan investasi Tiongkok akhir-akhir ini telah banyak diterima di negara-negara Timur Tengah karena telah terbukti menghadirkan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Nah, makanya saat ini sudah terdapat 22 negara Arab dan Liga Arab seluruhnya telah menandatangani kesepakatan dengan Tiongkok dalam kerjasama Inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI. Sementara 14 negara Arab dan Liga Arab telah menjalin kemitraan strategis komprehensif atau kemitraan strategis dengan Tiongkok. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan Tiongkok bisa menghadirkan stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah? Pertama, mari kita lihat hal ini dari pendekatan investasi. Kita tahu bahwa Tiongkok telah banyak berinvestasi di bidang infrastruktur dengan membangun pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api di Timur Tengah. Dengan membangun itu semua, Tiongkok dapat meningkatkan konektivitas regional sehingga mempermudah perdagangan dan mobilitas barang di seluruh kawasan yang tentu saja akan mengurangi ketegangan ekonomi dan memperkuat hubungan antar negara. Tidak hanya itu, menurut saya investasi Tiongkok terutama dalam sektor non-energi seperti infrastruktur dan teknologi juga dapat membantu negara-negara Timur Tengah untuk diversifikasi ekonomi mereka, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada pendapatan yang selama ini kita tahu hanya mengandalkan minyak dan gas, yang seringkali menjadi sumber ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Hingga tahun 2022, investasi Tiongkok di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara diketahui telah mencapai lebih dari 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 105 triliun rupiah lah. Dibandingkan investasi Tiongkok di kawasan tersebut pada tahun 2005 yang hanya bernilai 290 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Kedua, melalui pendekatan diplomatik. Kita tahu bahwa sejak tahun 2004, Tiongkok telah memfasilitasi dialog politik dan kerjasama antar negara-negara Arab dan Tiongkok melalui Forum Kerjasama Tiongkok Negara-Negara Arab. Ini membangun hubungan diplomatik ekonomi yang kuat dan mendukung upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan Duta Besar Sudan untuk Tiongkok sekaligus Ketua Asosiasi Perhimpunan Persahabatan Arab Tiongkok, Ali Yusuf Al-Sharif, saat berbicara mengenai Forum Kerjasama Tiongkok Negara-Negara Arab. Dirinya membenarkan bahwa Tiongkok mengerahkan upaya yang luar biasa dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Arab ketika kawasan tersebut mengalami konflik. Menurutnya, kerjasama ekonomi menyediakan lingkungan yang positif untuk investasi dan perdagangan antar kedua pihak. Makanya, Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar negara-negara Arab selama bertahun-tahun. Data yang dirilis Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebutkan
volume perdagangan antara kedua belah pihak mencapai 398 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,2 kuadriliun rupiah pada tahun 2023. Dibandingkan dengan 36,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 578,2 triliun rupiah yang tercatat pada tahun 2004. Secara keseluruhan, strategi Tiongkok melalui pendekatan investasi dan ekonomi di Timur Tengah dirancang untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan mendukung stabilitas serta perdamaian di kawasan. Nah, dengan strategi dan pendekatan ini pula lah Tiongkok mencoba untuk mendamaikan Hamas dan Fatah, dua faksi besar di Palestina yang selama ini berseteru. Hamas dan Fatah diketahui telah melakukan rekonsiliasi yang dimediasi oleh Tiongkok pada Juli lalu. Keduanya bersama 12 faksi lainnya telah menandatangani deklarasi Beijing dan sepakat akan mengakhiri perselisihan selama bertahun-tahun serta bersatu untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional. Tentu, kita berharap dengan terbentuknya pemerintahan persatuan setidaknya dapat mengurangi ketegangan dan kekerasan internal yang telah lama mengganggu wilayah Palestina. Menurut saya, langkah Tiongkok untuk mendamaikan Hamas dan Fatah menunjukkan bahwa Tiongkok sangat memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Palestina, yaitu kemerdekaan. Hal ini sekaligus ingin memberi pesan kepada dunia, terutama Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar yang menjadi mediator gencatan senjata antara Hamas dan Israel, bahwasanya gencatan senjata bukanlah solusi utama yang dibutuhkan oleh Palestina. Apalagi setelah berbulan-bulan sampai hari ini, gencatan senjata belum juga menemukan penyelesaiannya. Bahkan, ketegangan masih terus meningkat dengan terbunuhnya Ismail Haniyeh di Iran yang diduga dibunuh oleh Israel bulan lalu. Justru dengan terbunuhnya Haniyeh, Israel sebenarnya ingin memberi pesan bahwa mereka menolak seluruh upaya perdamaian dengan Hamas. Disinilah alasan kenapa langkah Tiongkok berada dalam situasi yang tepat dengan pendekatan dan strategi yang tepat untuk menyatukan Hamas dan Fatah. Karena menurut saya dengan bersatunya Hamas dan Fatah dapat menjadi langkah penting dalam mencapai kemerdekaan Palestina. Nah, apa saja sih dampak dari persatuan faksi-faksi di Palestina? Pertama, persatuan antara Hamas dan Fatah serta faksi-faksi lainnya dapat menciptakan front politik yang lebih terkoordinasi dan kuat. Ini bisa meningkatkan posisi tawar Palestina dalam negosiasi dengan Israel dan komunitas internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedua, dengan terbentuknya pemerintahan persatuan antara Hamas dan Fatah serta faksi-faksi lainnya dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan Palestina di mata dunia dan membantu menciptakan stabilitas internal. Legitimasi dan stabilitas inilah yang sangat penting untuk memperoleh dukungan internasional dan untuk membangun institusi negara yang efektif. Ketiga, persatuan Hamas dan Fatah serta faksi-faksi lainnya dapat mengarah pada pengelolaan sumber daya dan bantuan internasional yang lebih efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup warga Palestina dan mendukung proses pembangunan negara. Ketiga hal inilah yang menurut saya akan membuat pemerintahan persatuan nasional dapat memperkuat posisi Palestina dalam upaya mencapai kemerdekaan. Kesuksesan Tiongkok yang telah menyatukan faksi-faksi di Palestina ini nantinya akan sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal, serta menciptakan konsensus yang luas baik di tingkat domestik maupun internasional. Selain itu, posisi Tiongkok dengan negara-negara yang selama ini mendukung Palestina seperti Rusia, Iran, dan lain-lain kini juga sudah mulai mengumpulkan kekuatan multipolar yang lebih luas untuk melemahkan Amerika Serikat dan sekutunya. Ini menunjukkan adanya perubahan geopolitik yang sedang mengarah pada situasi multipolar, di mana dunia saat ini dikuasai oleh 3 atau lebih kekuatan besar yang memegang pengaruh signifikan. Perubahan tatanan dunia dan melemahnya aliansi Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya ini adalah perubahan yang mengarah positif kepada kemerdekaan Palestina. Kita bisa lihat seperti komunitas BRICS, Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO, dan lain-lain yang kini semakin kuat dan menjadi pesaing global bagi kekuatan-kekuatan Barat. Jika kekuatan ini terus ditingkatkan, bukan tidak mungkin perubahan dunia akan dipimpin oleh kekuatan multipolar, sehingga memberikan secerca cahaya bagi peluang kemerdekaan Palestina. Demikian Jurnal Barata kali ini, bersama saya Rizal Rumrah, dan sampai jumpa.